Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi di kisah 25 Nabi. Sekarang Bunda Aiza mau dongeng kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan bayi kecil Ismail melakukan perjalanan menuju ke Mekah. Setelah berminggu-minggu, akhirnya mereka pun tiba di Mekah. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail. Betapa sedihnya Siti Hajar karena ditinggalkan di sebuah daerah yang tandus. Sepanjang mata memandang hanya hamparan pasir. Siti Hajar memegang pakaian Nabi Ibrahim sambil menangis sedih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan meninggalkan kalian di sini. Percayalah, wahai istriku, Allah akan melindungi kalian. Rahmat dan berkah-Nya akan tercurah kepadamu, insya Allah, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya, Siti Hajar melepaskan tangannya. Dia merelakan suaminya pergi meninggalkan mereka. Nabi Ibrahim pun pergi menunggang unta menuju Palestina sambil bercucuran air mata. Selama dalam perjalanan, dia terus berdoa memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi anak dan istrinya. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Siti Hajar bersama putranya yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail. Daerah itu benar-benar kering tanpa sumber air dan tanaman. Persediaan makanan dan air telah habis. Siti Hajar mulai gelisah karena air susunya kering, sementara bayinya menangis kehausan. Siti Hajar pun menjadi panik dan bingung. Kemana ia harus mencari air? Lalu dia pergi ke Bukit Syafa. Ternyata tidak air di sana. Dia pun kembali lagi. Dari kejauhan terlihat seperti air. Dia pun berlari menuju Bukit Marwah. Ternyata hanya fata morgana. Hajar terus berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tidak terasa sudah 7 kali dia bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Tetapi Siti Hajar benar-benar tidak menemukan sumber air, hingga Siti Hajar pun mulai putus asa. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Kepada siapa engkau dititipkan? Tanya malaikat Jibril. Hanya kepada Allah, kata Siti Hajar. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada yang Maha Pengasih, yang Maha melindungimu, dan yang Maha mencukupkan keperluan hidupmu. Akhirnya Siti Hajar pun berlari untuk menemui putranya, yaitu Nabi Ismail kecil. Tapi apa yang dilihat Siti Hajar sungguh sangat menakjubkan. Kaki Nabi Ismail yang menghentak bumi saat dia menangis membuat sumber mata air yang sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Betapa bahagianya Siti Hajar karena dia menemukan air. Siti Hajar pun segera meminum air Zam-Zam tersebut. Begitu pula dengan Nabi Ismail kecil, lahap meminum karena kehausan. Munculnya sumber air telah menarik burung-burung untuk berdatangan. Suku Jurhum yang sedang berkemah melihat tanda-tanda air itu. Mereka pun segera mendatangi tempat burung-burung berada. Akhirnya mereka membuat tanda di sekitar tempat Siti Hajar. Tempat itu pun menjadi ramai. Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil tidak lagi kesepian.